mengenai teori-teori belajar. Saya Nurhaliza Putri Asmi. Saya Hermania Sanita. Saya Alan Firman. Saya Nurul Hidayati. Saya Sanila Fitri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Bagi seorang guru, cara sederhana untuk membentuk perilaku siswa bisa dilakukan dengan cara melakukan umpan balik kepada tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa dengan guru memberikan persetujuan, memberikan pemahaman, ataupun memberikan pujian ataupun motivasi kepada siswa. Cara penerapan teori behavioristik bagi seorang guru BK bisa dilakukan dengan cara bimbingan klasikal. Dalam bimbingan klasikal tersebut, seorang guru BK memberikan materi atau penjelasan kepada siswa. Setelah guru tersebut memberikan penjelasan, guru memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa. Dan otomatis setelah guru memberikan pertanyaan, apabila siswa ada yang ingin menjawab, siswa akan mengangkat tangannya dan menjawab pertanyaan tersebut. Setelah pertanyaan itu dijawab dan jika pertanyaan itu tepat, siswa itu menjawabnya, maka seorang guru BK akan memberikan aplaus atau memberikan pujian kepada siswa tersebut. Dan disitulah terdapat teori behavioristik yang dilakukan. Jadi ada sebuah stimulus dan respon. Stimulus yang dilakukan adalah seorang guru memberikan sebuah pertanyaan dan respon adalah seorang siswa memberikan jawaban kepada guru tersebut. Baik, selanjutnya adalah teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini diperkenalkan oleh salah satu tokoh psikologi bernama Albert Bandura. Teori sosial kognitif ini menonjolkan gagasan bahwasannya sebagian pembelajaran manusia terjadi di dalam lingkungan sosialnya. Dengan melalui pengamatan atau observasi terhadap lingkungan sekitarnya ataupun orang lain, manusia dapat memperoleh pengetahuan, gagasan, aturan, strategi, keterampilan, maupun sikap. Lalu manusia dapat meniru sesuai dengan kehendaknya. Nah, contoh penerapan teori sosial kognitif yang dapat dilakukan guru BK di sekolah. Salah satunya meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui media pembelajaran dan semua permainan dalam menyampaikan sebuah materi, sehingga siswa dapat mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru BK. Yang kedua, guru BK dapat mengundang tokoh inspirasi, misalnya alumni dari sekolah tersebut yang pernah berprestasi hingga saat ini untuk dapat menyampaikan materi dalam kelas. Materinya baik itu tips-tips yang dapat dilakukan untuk berprestasi di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan begitu dapat mendorong siswa yang lain agar ikut berprestasi seperti dirinya. Yang ketiga, guru BK dapat mengajak para siswa untuk merefleksikan pengalaman-pengalamannya dalam bentuk penulisan jurnal. Teori konstruktivisme. Jadi teori ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu bisa membangun pengetahuan dan mencari kebenarannya sendiri sesuai dengan pengalamannya maupun sosialnya. Jadi misalnya ketika seorang guru itu menyampaikan suatu penjelasan, maka siswa akan mencari kebenaran atau pembuktian dari apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Misalnya ketika bimbingan klasikal, seorang guru BK menyampaikan bahwasanya beberapa faktor penyebab terjadinya bullying adalah faktor keluarga dan juga karena perbedaan secara sosial seperti itu. Kemudian siswa mencari tahu kira-kira apakah benar faktor tersebut adalah penyebab dari perilaku bullying seperti itu. Pada kasus yang akan saya bahas kali ini adalah kasus di mana anak yang berusia 7 tahun yang bernama Tania yang memiliki kemampuan yang rendah dan juga memiliki rasa keinginan sukses yang rendah. Anak yang berusia 7 tahun masih memiliki pemikiran-pemikiran abstrak dan juga ketertarikan kepada lingkungan. Hal yang bisa dilakukan oleh guru kepada anak yang berusia 7 tahun yang memiliki kasus tersebut ialah yang pertama yaitu melakukan diskusi yang berarti. Diskusi yang berarti maksudnya melakukan percakapan atau diskusi empat mata. Jika dari awal seorang anak sudah menolak tugas yang diberikan seorang guru, maka sebagai seorang guru kita bisa melihat sudut pandang anak terhadap tugas tersebut dan membicarakan pentingnya aktivitas mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua yaitu merangkul kekurangan anak. Jika seorang anak mampu mengerjakan tugasnya dengan selesai, kita seorang guru tidak perlu melihat hasil bagaimana hasilnya sempurna ataukah tidak,
tetapi kita seorang guru harus memberikan pujian kepada anak tersebut melalui proses-proses yang telah ia lalui. Yang ketiga, guru menjadi contoh. Ketika melakukan sesuatu, guru haruslah menjadi contoh untuk para siswanya, karena seorang guru adalah role model bagi siswa. Yang keempat yaitu fokuslah pada kemampuan anak. Jika seorang anak belum berhasil dalam melakukan sebuah tes, maka cobalah gali lebih dalam kemampuan yang anak miliki. Bisa jadi anak tersebut memiliki kemampuan dan bakat di bidang yang lain. Seorang remaja tentunya perlu perhatian dari kedua orang tua mereka, karena pada masa remaja tentunya waktu yang mereka luangkan itu lebih banyak di luar lingkungan keluarga, atau mereka lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman-teman mereka. Maka dari itu peran orang tua di sini sangatlah penting untuk memantau dan mengawasi remaja tersebut sehingga tetap berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada. Saat ada sebuah kasus dari konseli yang bernama Robert, berusia 16 tahun. Dia memiliki minat sekolah yang rendah, serta untuk sekarang ini dia tinggal bersama bibi yang sekarang ini sebagai orang tua dari anak tersebut. Dan untuk sekarang kedua orang tua kandungnya tidak bisa dihubungi. Lantas, apa peran guru BK dalam membantu konseli tersebut? Adapun yang bisa dilakukan oleh guru BK yaitu adalah dengan melakukan konseling individual dengan memanggil anak tersebut atau konseli menuju ke ruang BK, di mana seorang konselor harus bisa menerima dan terbuka kepada konseli sehingga terdapat informasi-informasi yang berharga yang diperoleh dari kegiatan konseling tersebut. Selanjutnya, seorang konselor juga harus bisa memberikan rasa nyaman, aman kepada konseli sehingga mereka bisa terbuka dan bersahabat dengan seorang konselor. Ketika konseli terbuka, tentunya informasi-informasi tersebut akan lebih mudah diperoleh oleh konselor. Selanjutnya, setelah melakukan konseling individual, konselor juga bisa berkolaborasi dengan wali kelas, di mana konselor bisa mendapatkan data-data atau informasi mengenai kehadiran, mengenai tingkah laku anak tersebut di kelas, bagaimana dengan guru, bagaimana dengan siswa lainnya. Itu bisa berkolaborasi dengan seorang wali kelas dari anak tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari wali kelas, konselor dan wali kelas bisa melakukan home visit untuk mengunjungi bagaimana keadaan keluarga dari konseli tersebut. Di sini konselor berkolaborasi dengan wali kelas dan dengan bibi sekaligus sebagai orang tua dari konseli. Adapun yang diharapkan dari kegiatan home visit adalah agar konselor mendapatkan informasi serta konselor dan orang tua dari konseli bisa saling berkolaborasi satu sama lain dengan cara membantu untuk menciptakan suasana kehidupan rumah yang harmonis. Orang tua juga harus bisa memberikan motivasi, semangat, perhatian kepada anak-anaknya. Kemudian setelah melakukan home visit dan membangun kehidupan keluarga yang harmonis, yang nyaman, tentram, dan memberikan semangat kepada anak, tentunya seorang konselor juga bisa melakukan tindakan selanjutnya, yaitu melakukan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok itu terdiri dari beberapa anggota, bisa dari beberapa kelas, dipilih salah satu siswa yang ada, ataupun bisa memilih dari teman-temannya, karena pada masa remaja seorang remaja itu lebih dekat kepada teman-temannya. Jadi konselor bisa memanggil beberapa teman-teman dari si Robert untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan membahas tentang motivasi belajar. Dengan adanya kegiatan bimbingan kelompok, mereka dapat berbagi solusi dan saran untuk membangun motivasi belajar di sekolah. Selain itu, seorang konselor juga bisa menggunakan media berupa video mengenai gambaran pendidikan tingkat lanjut atau dunia perkuliahan, sehingga diharapkan para peserta didik memiliki pandangan atau gambaran ke depannya dan menumbuhkan rasa motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Baik, sekian penjelasan mengenai teori-teori belajar dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum